Pedagang asing berjalan dengan wajah cemas di pasar Madinah. Dia membawa kantong dagangan yang kosong. Di pojok pasar, seorang ibu miskin berdiri termenung, melihat orang-orang yang sibuk. Wahai Tuhan, kenapa wajahmu tampak cemas? Apa yang telah terjadi? Berenanganku telah diambil oleh seorang pejabat tanpa izin. Aku datang jauh dari negeri ini untuk berdagang, namun justru aku ditipu. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku butuh bantuan. Jangan khawatir, wahai Tuhan. Jika ada yang bisa membantumu, itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Engkau bisa menemui beliau di rumahnya. Aku akan menemanimu. Benarkah aku mendengar bahwa Khalifah Umar adalah seorang pemimpin yang adil? Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menemui beliau. Ikutlah denganku. Jika ada yang bisa memberikan keadilan, itu pasti Umar bin Khattab. Pedagang dan ibu miskin tiba di luar rumah Umar bin Khattab. Abu Hurairah berdiri di depan rumah. Siapa kalian yang akan menghadap Khalifah? Wahai Abu Hurairah, aku adalah seorang pedagang yang datang dari jauh. Aku telah ditipu oleh pejabat tinggi yang mengambil barang daganganku tanpa izin. Aku ingin meminta keadilan dari Khalifah Umar. Kamu sudah datang untuk meminta keadilan, wahai Abu Hurairah. Aku adalah seorang ibu miskin yang tidak mendapatkan hak aku. Umar adalah pemimpin yang adil, tidak akan membiarkan ketidakadilan. Mari aku akan memanggil beliau. Apa yang terjadi? Mengapa kalian menghadap? Hai Umar, aku adalah seorang pedagang yang datang dari jauh untuk berdagang. Namun, barang daganganku telah diambil oleh seorang pejabat tanpa izin. Aku di sini untuk meminta keadilan darimu. Wahai Umar, aku adalah seorang ibu miskin yang tidak mendapatkan hak aku. Aku sangat sulit. Aku datang ke sini hanya untuk meminta keadilan. Jika ada ketidakadilan, aku akan segera menanganinya. Tidak ada yang lebih penting bagiku untuk menegakkan keadilan. Jangan khawatir, aku akan segera menanganinya. Terima kasih, baik. Amr bin As mengembalikan barang dagangan pedagang tersebut kepada yang berhak. Amal, datanglah ke sini. Amal bin As, engkau dituduh mengambil barang dagangan pemilik pedagang ini tanpa izin. Apa yang terjadi? Umar, aku hanya ingin membantu pedagang itu. Barang dagangannya sangat banyak dan aku mencoba mengatur agar dagangannya tidak rusak. Wahai Umar, pedagang ini telah benar. Amr telah mengambil barang dagangan pedagang tersebut tanpa izin. Itu adalah sebuah kesalahan. Aku mengakui kesalahan itu, wahai Umar. Aku menyesal dan siap mengembalikan barang itu. Jika engkau mengakui kesalahanmu, maka kembalikan haknya sekarang juga. Tidak ada seorang pun, baik penjabat atau rakyat biasa, yang bebas dari hukum di bawah kepemimpinanku. Para sahabat berkumpul di rumah Umar untuk berbicara tentang kejadian tersebut. Umar, engkau menegakkan keadilan tanpa batang bulu. Tidak peduli siapa yang salah. Engkau tidak membedakan antara rakyat biasa dan pejabat tinggi. Keberanian dalam menegakkan keadilan adalah kewajiban. Jika kita tidak berani bersikap adil, maka kita tidak layak menjadi pemimpin. Semua orang tahu bahwa Umar selalu memberikan yang terbaik dalam hal ini. Tidak ada ruang untuk ketidakadilan di bawah kepemimpinannya. Engkau adalah contoh bagi kita semua, Umar, seperti ayahku, Nabi Muhammad, yang selalu menegakkan kebenaran tanpa takut pada siapapun. Keberanian adalah kunci untuk menegakkan keadilan. Tidak ada yang lebih mulia dari menegakkan hak setiap orang, apapun statusnya. Semua ini mengajarkan kami, Umar, bahwa seorang pemimpin tidak hanya menerima penghormatan, tetapi selalu siap untuk menerima ujian. Umar berjalan ke pusat pasar dan berbincang kepada para pedagang yang ada di sana. Wahai Umar, banyak pedagang yang menaikkan harga tanpa alasan yang jelas.
Kami khawatir apabila keadaan ini berlanjut, maka akan banyak rakyat yang terbebani. Apakah ada yang mengganggumu, wahai pedagang? Aku mendengar bahwa harga barang-barang di pasar ini mulai tidak terkendali. Wahai Umar, kami hanya ingin berusaha mencari nafkah, tetapi kami juga terkendala karena kondisi pasar yang tidak stabil. Apa yang harus kami lakukan? Hal ini tidak boleh dibiarkan. Setiap orang di Madinah berhak mendapatkan harga yang adil, baik pedagang maupun pembeli. Jika ada yang menyelewengkan harga, ada kepentingan pribadi, mereka akan mendapatkan hukum yang sepantas. Para pedagang terdiam dan mulai saling berbisik. Menyadari bahwa Umar benar, mereka mulai mengurangi harga barang mereka. Umar sedang duduk di halaman rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat lainnya. Tiba-tiba, seorang penjabat datang dengan wajah cemas. Wahai Umar, aku datang dengan masalah besar. Salah seorang jiwa aku melaporkan bahwa temannya diambil oleh petugas di wilayahku, dan aku bingung harus berbuat apa. Jika ada yang dicurigakan, maka kalian harus ditegaskan. Bahkan jika bersalah adalah seorang petugasmu, aku tidak akan ragu untuk memberikan hukuman. Umar, kau telah menegakkan keadilan dalam batangku. Ini adalah contoh keadilan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, walaupun mengorbankan kepentingan pribadi. Keadilan harus tetap ditegakkan. Jika seorang pemimpin tidak menegakkan keadilan, maka ia telah gagal menjalankan amanahnya. Aku akan segera mengirimkan penyelidik untuk memeriksa kasus ini. Seorang penyelidik yang dikirim Umar tiba di tempat kejadian dan bertemu dengan petugas yang berlibat. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bukti kuat bahwa tanah tersebut telah dirampas secara tidak sah oleh petugas. Kau telah melakukan ketidakadilan terhadap seorang warga. Tanah yang kau ambil adalah hak milik orang lain. Apa yang kau lakukan? Ya, aku memang mengambil tanah itu untuk alasan pribadi, dan aku menyesal dan ingin mengembalikannya. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan hak yang telah dirampas. Aku akan melaporkannya kepada Hakim. Penyelidik kembali ke Madinah dan melaporkan hasil penyelidikannya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memanggil petugas yang telah melakukan kesalahan tersebut dan menghadapnya di hadapan banyak orang. Engkau telah merampas tanah milik seorang rakyat Madinah tanpa alasan yang sah. Keputusan apa yang akan kau buat untuk menebus kesalahan ini? Wahai Umar, aku menyesal. Petugas tersebut dihukum dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah. Keputusan ini hanya akan menghukummu, tetapi juga akan memberi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba menyelewengkan dalam hukum di Madinah. Engkau harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya. Dan untuk memberi contoh, engkau akan menerima hukum fisik untuk bentuk pertanggungjawaban atas ketidakadilan yang telah engkau lakukan. Lampu perlahan meredup. Suara gemerisik angin dan suara riuh pasar Madinah terdengar pelan. Keadilan yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab tetap dikenang dalam sejarah sebagai teladan bagi umat Islam dan pemimpin di seluruh dunia. Umar menatap jauh, seolah merenung tentang beratnya amanah kepemimpinan, namun juga tegas dalam niatnya untuk selalu berpegang pada prinsip keadilan. Umar bin Khattab duduk bersama beberapa sahabatnya, seperti Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, berbicara tentang tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan. Umar, kau telah menegakkan keadilan dengan cara yang sangat tegas. Bahkan terhadap orang yang dekat dengan engkau tetap tidak tegas. Keadilan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh ketakwaan. Aku tidak akan membiarkan siapapun, baik pejabat maupun rakyat, melanggar hukum. Jika aku harus mengorbankan banyak hal untuk itu, Keberanianmu Umar adalah satu patut berumat Islam. Kami belajar banyak darimu, terutama dalam hal menegakkan kebenaran tanpa takut apapun. seorang pemimpin yang tidak menegak keadilan akan kehilangan kehormatan. Dan seorang pemimpin yang tidak takut terhadap Tuhan tidak akan bisa menegakkan keadilan. Aku berharap Allah selalu memberikan kepada kita.
Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran seperti yang kau katakan, Umar. Engkau memang luar biasa, wahai Umar. Berkat keadilan engkau, kita semua berhak hidup tenteram. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Seorang pemimpin yang adil tidak takut untuk membuat keputusan yang sulit dan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan adalah salah satu kualitas paling mulia yang dimiliki seorang pemimpin. Tes. Sekali lagi. Gondol. Pandang Kau telah melakukan ketidakadilan seorang warga. Apa yang? Oh, ping loro, lewat scroll. Menengok.